Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Perancangan Strategis TI pada Distrik Capil Pesisir Selatan akan mempresentasikan tugas besar yang telah diberikan. Lanjut. Berikut merupakan anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama itu ada Putra Ilham, Husna Hafika Safra, saya sendiri Revi Putra Hernel, dan yang terakhir ada Khairi Nisa. Selanjutnya akan menjelaskan hasil analisa kondisi saat ini. Untuk bab pertama ini yaitu akan dijelaskan oleh Husna Afika. Pada Husna Afika dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Langsung saja untuk bagian dari hasil analisis pemahaman kondisi saat ini, yang mana yang pertama itu adalah eksternal bisnis. Eksternal bisnis ini kami menggunakan analisis PESTEL, di mana komponen PESTEL itu terdiri dari 6 komponen, yang mana yang pertama itu ada politik, lalu ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Nah, untuk aspek yang pertama itu adalah politik. Di sini terdapat 3 hasil analisa. Yang pertama itu kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait administrasi kependudukan mempengaruhi operasional di Dukcapil. Lalu yang kedua, stabilitas politik daerah mempengaruhi pelaksanaan program dan layanan publik. Dan ketiga, itu terdapat lembaga sehingga tata kerja setiap bagian telah ditulis secara jelas. Untuk aspek yang kedua itu adalah ekonomi. Untuk hasilnya, ketersediaannya dana dari anggaran pemerintah daerah itu sangat penting untuk operasional di Dukcapil. Lalu keterbatasan belangko KTP yang mengakibatkan keterlambatan pelayanan dan tingkat ekonomi masyarakat mempengaruhi kemampuan mengakses layanan di Dukcapil. Next. Yang ketiga itu adalah sosial, yang mana hasilnya adalah pertumbuhan penduduk dan struktur demografi mempengaruhi permintaan layanan kependudukan. Yang kedua, memberikan kepuasan masyarakat dengan baik karena memberikan kemudahan dan kecepatan dalam mengurus administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Yang ketiga, tingkat pendidikan literasi masyarakat juga mempengaruhi kemampuan mereka dalam memahami dan mengakses layanan kependudukan. Lalu yang keempat itu teknologi. Hasilnya adalah belum semua penduduk itu memiliki HP Android. Dan yang kedua, di Dukcapil masih dalam tahap awal untuk menerapkan teknologi untuk layanan online. Yang ketiga, penggunaan aplikasi siak di kantor juga membantu dalam pemrosesan dokumen. Ya Allah. Next. Yang kelima itu lingkungan. Hasil lingkungan itu bencana alam seperti banjir dan gempa bumi dapat mengganggu operasional dan akses terhadap layanan administrasi. Lalu yang kedua, kondisi geografis pesisir selatan dapat mempengaruhi aksesibilitas layanan di Dukcapil, terutama pada daerah terpencil. Yang ketiga, infrastruktur fisik seperti jalan transportasi mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan di Dukcapil. Yang terakhir itu hukum. Hasilnya itu adalah kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang terkait administrasi kependudukan sangat penting. Lalu juga perubahan hukum atau penegakan hukum yang ketat dapat mempengaruhi operasional di Dukcapil. Dan terakhir itu penegakan hak asasi manusia dalam pelayanan publik termasuk hak atas identitas mempengaruhi standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh Dukcapil. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Husna Afika yang telah menjelaskan analisa eksternal bisnis. Selanjutnya akan menjelaskan analisa internal bisnis yang akan dijelaskan oleh Khairi Nisa. Pada Khairi Nisa dipersilakan. Baik, sebelumnya selanjutnya itu internal bisnis, di mana itu ada gambaran umum dari Distrik Capil sendiri. Itu Distrik Capil adalah merupakan mempunyai tugas untuk membantu Bupati melaksanakan tugas pemerintah, bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantu yang diberikan kepada pemerintah daerah. Kemudian ada struktur organisasinya, yaitu ada kepala dinas, kemudian ada sekretaris, dan sekretaris ini terbagi dari sebagian juga dari ada sebagai perencanaan, keuangan, pelaporan, kemudian ada sebagian umum dan kepegawaian, dan ketiga itu ada bidang pelayanan dan pendaftaran, di mana ada seksi identitas penduduk,
pindah datang penduduk, pendataan penduduk, kemudian ada bidang pencatatan sipil, di mana ada seksi kelahiran, seksi perkawinan dan perceraian, kemudian ada seksi perubahan status anak, kewarganegaraan, dan kematian. Kemudian ada bidang pengolahan informasi administrasi kependudukan, di mana ada seksi pengolahan dan penyajian data, kemudian ada seksi sistem informasi administrasi, kemudian ada seksi kerjasama dan inovasi. Nah, selain itu juga ada visi misi dari Distrik Capil, yaitu visinya tuh terwujudnya kepuasan pelayanan masyarakat dan terbangunnya struktur database kependudukan yang akurat dan mutakhir guna pengolahan pemerintahan dan negara yang lebih maju. Kemudian ada misinya itu melaksanakan pelayanan penertiban dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara mudah, singkat, dekat, dan tepat waktu guna puasa masyarakat. Kemudian yang kedua itu menyajikan informasi data kependudukan yang valid, akurat, dan terakhir guna kepentingan perumusan kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Kemudian ada menciptakan peraturan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang integritas, profesional, jujur, dan bersih. Nah, kemudian ada jenis pelayanannya, itu ada pelayanan dokumentasi peristiwa kependudukan, kemudian ada pelayanan dokumen peristiwa kepentingan. Nah, untuk alur pelayanan itu bisa dilihat di gambar di mana ini ada berkas pemohon, di mana ada KK, surat pindah, surat datang, akta kelahiran, akta kematian, dan perkawinan, di mana dari pemohon itu pergi ke loket pelayanan, kemudian dari loket pelayanan akan diperiksa berkasnya. Apabila berkas lengkap akan dikembalikan lagi kepada pemohon. Apabila berkas lengkap maka dilakukan deskripsi, kemudian diverifikasi, kemudian proses dari VIA oleh operator, kemudian validasinya, kemudian ada pengesahan, kemudian baru ada deskripsi pembekalan, kemudian apabila sudah siap maka akan dikembalikan berkasnya kepada pemohon. Nah, kemudian ada strategi kebijakannya. Dari tujuan itu meningkatkan kepuasan pelayanan di bidang administrasi kependudukan, di mana sasarannya itu untuk meningkatkan ketertiban pemilikan penduduk dokumen kependudukan. Kemudian ada strateginya itu meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang ceria, cepat, efektif, ramah, inovatif, dan akuntabilitas. Kemudian ada kebijakan, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran kependudukan. Kemudian itu meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil, kemudian meningkatkan implementasi asas CELSIUS aktif dengan sosialisasi pendaftaran penduduk, pelayanan jemput bola, dan pelaksanaan pelayanan bagi penduduk lansia. Dan penduduk yang mengalami keterbatasan fisik dengan pelayanan mobil keliling, serta pendelegasian sebagai kewenangan kepada unit kerja layanan di kecamatan. Kemudian ada meningkatkan pemanfaatan, di mana itu strateginya itu meningkatkan pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi dengan sistem digitalisasi berdasarkan aturan. Kemudian ada kebijakannya itu meningkatkan kualitas database, meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah dan non-pemerintah dalam hal pemanfaatan data kependudukan. Kemudian ada meningkatkan kualitas validitas, akurasi, dan kemutakhiran database kependudukan. Kemudian melakukan perbaikan data anomali dan menghapus data ganda pada database. Kemudian menyediakan layanan pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga pengguna. Itu kebijakannya itu memberikan akses portal pemanfaatan data kependudukan kepada lembaga. Kemudian menyajikan data kependudukan yang up to date kepada lembaga. Kemudian kebijakannya itu mengintegrasikan sebuah data administrasi kependudukan ke database SIA. Kemudian meningkatkan strategi selanjutnya itu meningkatkan sarana dan prasarana database. Kebijakan itu menambah atau memperbaiki peralatan SIA. Kemudian selanjutnya itu monitoring koneksi server SIA dengan klien kecamatan. Kebijakan itu melakukan pemeliharaan jaringan SIA. Kemudian itu meningkatkan kapasitas kalian SDM. Kebijakan itu memberi pelatihan dan bimbingan teknis pengolahan database kependudukan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Kernisa yang telah menjelaskan internal bisnis. Selanjutnya, eksternal bisnis SIT ini akan saya jelaskan. Jadi aspek pertama itu adalah politik. Dengan hasil analisa, ketika ada sistem yang telah jadi dan melanggar undang-undang, maka sistem tersebut akan diubah dan dimodifikasi sehingga sesuai dengan perundang-undangan yang telah berlaku. Yang aspek kedua yaitu ekonomi. Untuk hasil analisanya adalah seiring dengan berjalannya teknologi, maka harus mengikuti teknologi sistem tersebut. Maka sumber pendanaan harus ditingkatkan lagi supaya dapat mengikuti teknologi terkini. Yang ketiga ada sosial. Hasil analisanya adalah pertumbuhan penduduk, maka layanan yang diberikan harus bisa memenuhi keinginan masyarakat.
dan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Selanjutnya ada aspek analisa teknologi. Dengan hasil analisanya adalah masih banyak masyarakat yang kesusahan dalam mengakses layanan, dikarenakan belum semua masyarakat dapat menggunakan layanan. Selanjutnya ada aspek analisa hukum. Dengan hasil analisanya adalah perubahan undang-undang atau penetapan undang-undang yang baru harus ditetapkan dalam layanannya. Yang terakhir yaitu ada aspek analisa lingkungan. Hasil analisanya adalah jaringan internet yang belum merata di daerah pesisir selatan mengakibatkan kesusahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan. Selanjutnya, penjelasan internal SITI akan dijelaskan oleh Putra Ilham. Kepada Putra Ilham, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini untuk analisa internal sendiri kami menggunakan metode analisis Grid Farlan, di mana di sini sebuah sistem yang ada di dalam suatu organisasi itu akan dikelompokkan dan dibagi menjadi empat kuadran. Yang pertama yaitu ada application strategic, di mana di sini aplikasi ini adalah aplikasi yang bersifat kritis bagi perusahaan dan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan utama agar perusahaan itu bertahan selama mungkin. Selanjutnya ada application high potential, di mana aplikasi yang ada dalam kuadran high potential ini merupakan aplikasi yang diperkirakan akan mempunyai potensi tinggi bagi perusahaan di masa mendatang, namun masih dalam tahap pengerjaan ataupun tahap coba-coba. Selanjutnya ada application key operational, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi yang dikategorikan penting karena ini merupakan aplikasi yang menjadi andalan suatu organisasi atau perusahaan untuk dalam meraih kesuksesannya. Selanjutnya itu ada application support, di mana di sini aplikasi ini bernilai cukup penting namun tidak terlalu krusial untuk kesuksesan. Seperti namanya, aplikasi ini merupakan aplikasi untuk support, di mana seperti yang dapat kita lihat di sini, untuk aplikasi strategik itu sendiri ada aplikasi IKD, yaitu identitas kependudukan digital untuk mencatat identitas penduduk. Selanjutnya untuk strategik ada aplikasi SIA. Selanjutnya dan dalam kuadran high potential ada aplikasi IKD juga. Dan juga ada Gform yang digunakan pada di Sdukcapil Pesisir Selatan ini untuk mensurvei kepuasan masyarakat. Dan selanjutnya untuk key operational, aplikasi SIA merupakan aplikasi inti, dan itu juga merupakan aplikasi utama dalam Sdukcapil ini. Selanjutnya ada fasilitas kantor dan sumber daya manusianya. Dan untuk aplikasi support sendiri ada media sosial, website di Dukcapil, dan website Ditjen Dukcapil. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Putra Ilham. Selanjutnya, untuk hasil analisa SWOT akan dijelaskan oleh Putra Ilham kembali. Pada Putra Ilham, dipersilakan. Baik, maaf sebelumnya. Jadi untuk analisis SWOT sendiri, yang pertama kami memiliki strength, yaitu di mana strength-nya itu merupakan koordinasi berbagai instansi yang memerlukan data kependudukan akan semakin baik dengan terintegrasinya data dan dokumen kependudukan dalam sistem informasi administrasi kependudukan. Selanjutnya, adanya pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi layanan. Selanjutnya, ada layanan dokumen kependudukan yang dapat diselesaikan dengan cepat. Selanjutnya juga ada staf yang ramah yang dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dalam mengakses layanan sistem. Selanjutnya, sistem informasi administrasi kependudukan atau SIA yang membantu proses dokumen secara efektif di kantor. Selanjutnya ada weakness, di mana weakness yang pertama yaitu lemahnya dukungan sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana menjadi faktor utama dari tidak berperannya fungsi besar yang dimiliki oleh Disdukcapil Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya ada belum optimalnya
penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Untuk peluangnya atau opportunity-nya di sini ada dua. Yang pertama, melakukan kerjasama lintas sektoral untuk mensinergikan data dan sasaran strategis dalam melaksanakan berkelanjutan. Selanjutnya ada tersedianya database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, rancangan bangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Ada beberapa di sini. Yang pertama, websitenya yang terbilang cukup jadul, sehingga rentan terhadap ancaman keamanan cyber yang selalu meningkat. Selanjutnya ada perubahan dalam kebijakan pemerintah atau regulasi yang dapat menimbulkan tantangan baru dalam operasi atau pemenuhan kebutuhan layanan. Selanjutnya juga ada persaingan dari lembaga sejenis atau alternatif layanan yang dapat mengurangi permintaan terhadap pelayanan di Dukcapil. Selanjutnya ada potensi untuk kegagalan sistem atau kerusakan infrastruktur teknologi informasi yang dapat mengganggu layanan dokumen kependudukan. Selanjutnya ada kurangnya pemahaman atau kepercayaan terhadap teknologi baru dari sebagian staf atau masyarakat terhadap perubahan dan inovasi sistem layanan. Dan yang terakhir yaitu ada faktor eksternal seperti bencana alam yang dapat mempengaruhi kemampuan Dukcapil untuk memberikan layanan yang optimal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Putra Ilham. Selanjutnya, penjelasan interpretasi kebutuhan mendatang. Yang pertama itu ada strategi bisnis masa mendatang yang akan dijelaskan oleh Putra Ilham. Pada Putra Ilham, dipersilakan. Baiklah, di sini berdasarkan hasil analisis SWOT tadi, ada beberapa strategi bisnis yang dapat diterapkan di masa mendatang. Yang pertama yaitu ada membangun kerjasama dengan instansi lain seperti sekolah, rumah sakit, dan lembaga lainnya, serta menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi untuk mendukung pengembangan sistem informasi dan aplikasinya. Dan kerjasama tersebut digunakan untuk memudahkan verifikasi data. Yang kedua yaitu ada meningkatkan keamanan sistem informasi. Di sini digunakan agar data kependudukan dapat dilindungi dengan baik. Selanjutnya ada mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk pengelolaan data kependudukan yang memungkinkan akses dan pembaruan data secara real time. Selanjutnya, mengadakan pelatihan dan pengembangan SDM dalam rangka meningkatkan kompetensi pelatihan pegawai yang berkala dengan seperti pelatihan untuk pelayanan publik, penggunaan teknologi dan manajemen data, serta yang lain-lainnya. Selanjutnya ada melakukan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dan cara mengaksesnya dengan layanan digital. Ini bisa melakukan kerjasama dengan media lokal untuk menyebarkan informasi ini terkait prosedur dan layanan di Dukcapilnya. Yang keenam ada meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dengan server yang handal dan jaringan internet yang stabil untuk mendukung sistem online, serta meningkatkan layanan dan prasarana kantor untuk meningkatkan efektivitas layanannya. Dan yang terakhir, mengadakan program-program inovatif seperti layanan jemput bola, dan juga pelayanan tanpa tatap muka. Layanan jemput bola di sini digunakan untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses ke kantor di Dukcapil. Dan untuk pelayanan tanpa tatap muka ini, pelayanan ini dapat dilakukan tanpa memerlukan datang langsung ke kantor di Dukcapil dan memanfaatkan teknologi video call dan layanan online. Next, selanjutnya juga ada analisis value chain, di mana di sini ini merupakan analisis value chain ini merupakan alat manajerial yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai aktivitas yang dilakukan oleh organisasi untuk menciptakan nilai bagi pelanggannya. Di sini untuk aktivitas utama ada 3,
Yang pertama yaitu ada pelayanan kependudukan, di mana pelayanan kependudukan ini dapat dilakukan seperti pendaftaran dan penerbitan KTP atau KK bagi warga negara. Selanjutnya juga ada pencatatan kelahiran dan kematian serta penerbitan akta lahir dan akta kematian. Ada juga pencatatan penerbitan akta kawin dan perceraian. Selanjutnya ada perubahan data kependudukan serta perubahan kayak alamat, status perkawinan dan lain-lain. Yang kedua ada layanan informasi dan konsultasi. Di sini contohnya seperti memberikan informasi terkait prosedur, persyaratan, dan layanan yang tersedia di Disdukcapil. Yang kedua ada melayani konsultasi masyarakat terkait masalah atau kendala dalam layanan kependudukannya. Yang ketiga di sini ada pengelolaan data kependudukan, di mana contohnya seperti menyimpan dan mengelola dan memperbarui data kependudukan, serta pengolahan data statistik untuk perencanaan dan pengambilan keputusan ke depannya. Next. Di sini ada 5 aktivitas mendukung, di mana yang pertama yaitu aktivitas infrastruktur teknologi informasi. Di sini seperti pemeliharaan sistem informasi kependudukan yang terintegrasi dan memastikan keamanan data kependudukannya. Yang kedua ada manajemen sumber daya manusia, di mana di sini contohnya seperti memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dan juga dalam melakukan rekrutmen dan seleksi tenaga yang kompeten. Selanjutnya ada manajemen keuangan, maksudnya manajemen operasional, di mana di sini menyusun dan mengimplementasikan SOP untuk memastikan konsistensi dan kualitas layanan, memelihara dan meningkatkan fasilitas fisik kantor pelayanan. Selanjutnya ada pengelolaan data kependudukan, di mana di sini seperti mengelola anggaran agar efisien dalam mendukung operasional dan pengembangan layanan. Selanjutnya menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Selanjutnya ada pengembangan kebijakan dan regulasi. Contohnya seperti merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung peningkatan layanan kependudukan. Selanjutnya, dan ada juga melakukan sosialisasi terkait kebijakan baru. Next. Nah, berdasarkan hasil analisis value chain tersebut, gambarannya adalah seperti ini. Pembagian dari poin-poin yang saya jelaskan tadi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Pak Ilham yang telah menjelaskan bagian-bagiannya tadi. Selanjutnya untuk analisa BSC akan dijelaskan oleh Kairinisa. Kepada Kairinisa dipersilakan. Baik, selanjutnya itu ada analisis balance scorecard, di mana itu ada pertama itu ada keterkaitan terhadap visi dan misi perusahaan, di mana telah saya sebutkan sebelumnya visi dan misi dari Disdukcapil sendiri. Nah, dari visi dan misinya ditetapkan oleh Disdukcapil bahwa Disdukcapil Pesel ini ingin menjadikan lembaga yang dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang administrasi pendidikan. Nah, untuk keberhasilan ini sangat bergantung kepada beberapa elemen. Pertama itu kualitas pelayanannya, di mana sini memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat waktu untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Kemudian ada validitas dan akurasi data, yaitu menyediakan informasi kependudukan yang valid dan akurat untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan di tingkat daerah dan nasional. Kemudian ada integritas dan profesionalisme aparatur, di mana membangun aparatur yang berintegritas, profesional, jujur, dan bersih untuk menjamin pelayanan yang berkualitas. Nah, kemudian ada peran IT dalam strategi bisnisnya, di mana itu ada pelayanan, di mana strategi fungsional itu meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan pelayanan penertiban dokumen kependudukan, di mana harapannya itu pelayanan yang cepat, mudah, dan tepat waktu, akses mudah ke layanan dokumen kependudukan. Kemudian ada data kependudukan, di mana menyediakan dan memelihara database kependudukan yang valid, akurat, dan mutakhir, di mana harapannya itu data kependudukan yang valid dan akurat selalu diperbarui. Kemudian ada teknologi informasinya, itu mengembangkan dan memperbarui sistem informasi manajemen kependudukan, kemudian meningkatkan
infrastruktur IT-nya untuk mendukung layanan online dan pengolahan data yang efisien, kemudian menjamin keamanan data kependudukan dengan menerapkan protokol keamanan yang ketat, di mana harapannya itu sistem informasi manajemen kependudukan yang up to date dan infrastruktur IT yang memadai untuk layanan online, kemudian itu ada keamanan data kependudukan yang terjamin. Kemudian ada untuk SDM-nya, itu meningkatkan kompetensi dan integritas operator. Kemudian ada menerapkan sistem penilaian kinerja dan mengembangkan budaya kerja yang profesional, jujur, dan bersih. Harapan itu operator pelayanan yang kompeten dan berintegrasi, kemudian sistem penilaian kinerja yang adil dan transparan, kemudian budaya kerja yang profesional. Kemudian ada sosialisasi, di mana itu strateginya itu meningkatkan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kemudian itu mengadakan kampanye dan program edukasi rutin di berbagai media dan lokasi strategis, di mana masyarakat lebih sadar dan paham mengenai layanan kepentingan hukumnya. Kemudian ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, kompetensi dan integritas operator, di mana meningkatkan kompetensi dan integritas operator pelayanan, itu dan pengembangan, kemudian ada sistem penilaian kinerja yang transparan. Kemudian ada budaya kerja profesional, di mana membangun budaya kerja yang profesional, jujur, dan bersih. Itu internalisasi nilai-nilai budaya, kemudian mengembangkan sistem informasi dan teknologi informasi yang handal, mana SDM yang masih kurang memadai menyebabkan beberapa staf kewalahan, kemudian sistem penilaian pelayanan yang masih menggunakan GIFOM sehingga tidak eksklusif untuk distrik capil sendiri. Kemudian ada perspektif proses bisnisnya internal, ada validitas dan akurasi data kependudukan, itu menjaga agar data kependudukan selalu valid, akurat, dan mutakhir, di mana itu harus memelihara database kependudukan, kemudian teknologi informasi yang handal. Kemudian ada efisiensi proses bisnisnya, itu sistem informasi manajemen yang terintegritas dengan mengembangkan sistem informasi manajemen yang terintegritas untuk mempermudah pengolahan data dan layanan. Kemudian ada perspektif pelanggan, mana ada kepuasan masyarakat memastikan bahwa puas dengan layanan yang diberikan. Ada pelayanan yang cepat dan tepat, kemudian akses layanan yang mudah. Kemudian ada perspektif finansial, ada kompetensi dan integritas operator, di mana kodenya itu versi 1 dengan meningkatkan kompetensi dan integritas operator pelayanan. Kemudian versi 2-nya itu meningkatkan sistem penilaian kinerja yang transparan. Kemudian ada budaya kerja profesional, yaitu kodenya yang versi 3 dengan integrasikan nilai-nilai budaya yang dinamis dan integrasi tinggi. Kemudian ada pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi yang handal, di mana itu meningkatkan jumlah kompetensi SDM, kemudian mengembangkan sistem penilaian pelayanannya eksklusif dan lebih relevan. Kemudian ada kualitas dan akurasi data kependudukan, di mana pemanfaatan TI untuk pengolahan data yang efisien dan aman, kemudian pemeliharaan dan update berkala database kependudukan. Kemudian efisiensi proses bisnis itu mengoptimalkan proses bisnis internal. Kemudian untuk kepuasan masyarakat sendiri itu menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan tepat waktu. Kemudian itu meningkatkan aksesibilitas layanan. Kemudian optimalisasi anggaran, mana efisiensi biaya operasional melalui penerapan teknologi dan proses yang efisien. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Nisa yang telah menjelaskan analisa BSC. Selanjutnya, analisa CSF ini saya jelaskan sendiri. Di sini terdapat Key Performance Indicator, Critical Success Factor, dan pengertian dari CSF atau Critical Success Factor ini adalah metode untuk mengidentifikasi elemen penting yang diperlukan agar suatu proyek atau organisasinya itu dapat berjalan dengan baik dan benar. Selanjutnya ada Key Performance Indicator atau KPI. Itu adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerjanya berdasarkan pencapaian target tertentu. Selanjutnya ada Critical Success Factor atau CSF. Itu adalah elemen penting yang harus ada dan berhasil dikelola untuk mencapai tujuan organisasi atau proyek. Nah, di sini terdapat tujuan atau sasaran strategisnya. Yang pertama yaitu ada kompetensi dan integritas operator. KPI-nya adalah terdapat 2. Yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan. Melaksanakan program pelatihan dan pengembangan bagi aparatur pelayanan.
Untuk CSF-nya adalah meningkatnya kualitas dari aparatur yang telah mengikuti pelatihan serta pengembangan. Kedua, KPI-nya adalah sistem penilaian kinerja yang transparan. Menerapkan sistem penilaian kinerja yang baik dan adil dan transparan. Untuk CSF-nya adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja dari aparat. Untuk tujuan atau sasaran strategis yang kedua yaitu meningkatkan budaya kerja aparatur yang profesional. KPI-nya adalah internalisasi nilai-nilai budaya. Internalisasi nilai-nilai budaya perusahaan yang dinamis dan integritas tinggi. CSF-nya adalah meningkatnya pemahaman serta perilaku aparatur yang sesuai dengan perusahaan. Selanjutnya ada pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi yang handal. Untuk KPI-nya adalah SDM yang masih kurang memadai menyebabkan beberapa staf kewalahan, meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM atau sumber daya manusia untuk mengatasi beban kerja yang tinggi dan mencegah staf kewalahan. Untuk CSF-nya adalah melakukan pelatihan khusus serta melakukan perekrutan pegawai yang mampu untuk menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi pada perusahaan. Untuk KPI yang kedua yaitu sistem penilaian pelayanan yang masih menggunakan GIFOM ini sangat-sangat tidak bagus ya, sehingga tidak eksklusif untuk di Dukcapil Pesel. Mengembangkan sistem penilaian pelayanan yang eksklusif dan lebih relevan untuk kebutuhan di Dukcapil Pesel, menggantikan penggunaan GIFOM-nya. Untuk CSM-nya adalah membangun sistem informasi yang mampu untuk menggantikan GIFOM ini, mampu untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Lanjut. Selanjutnya ada validitas dan akurasi data kependudukan. Untuk KPI-nya yaitu adalah pemeliharaan database kependudukan, melakukan pemeliharaan dan update berkala terhadap database kependudukan. Untuk CSF-nya adalah melakukan pelatihan khusus untuk mengetahui cara untuk memelihara database. Ini mampu untuk mengatasi kebocoran atau kerusakan pada datanya. Yang kedua ada teknologi informasi yang handal. Memanfaatkan teknologi informasi dan pengolahan data yang efisien dan aman. Untuk CSF-nya adalah menyediakan teknologi informasi yang memadai serta tidak ketinggalan zaman, sehingga mampu untuk mengelola data serta data menjadi lebih aman. Selanjutnya ada efisiensi proses bisnisnya. Untuk KPI-nya yaitu sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Mengembangkan sistem informasi manajemen yang terintegrasi untuk mempermudah pengolahan data dan layanannya. Untuk CSF-nya, sistem informasi yang ada pada PSL harus saling terintegrasi supaya data yang diperoleh akan sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat dilakukan dengan cara membuat satu database induk yang mampu diakses berbagai sistem informasi. Selanjutnya ada kepuasan masyarakat. Memastikan masyarakat puas dengan layanan yang diberikan. Untuk KPI-nya terdapat dua. Yang pertama yaitu pelayanan yang cepat dan tepat waktu. Menyediakan layanan penerbitan dokumen kependudukan yang mudah, cepat, dan tepat waktu. Untuk CSF-nya, melakukan pelatihan yang baik dan benar, serta menambah SDM yang mampu menangani pelayanan tersebut, dan membuat shift yang mampu untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat. Yang kedua yaitu akses layanan yang mudah, meningkatkan aksesibilitas layanan melalui layanan online dan sistem antrian yang efisien. CSF-nya adalah melakukan maintenance terhadap kesalahan-kesalahan yang ada pada sistem informasi, serta melakukan peningkatan server agar mampu meningkatkan pelayanan online dan membuat loket-loket yang banyak serta tempat yang nyaman. Ini mampu untuk meningkatkan sistem antrian. Lanjut. Yang terakhir yaitu optimalisasi anggaran. Mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk efisiensi dan efektivitas operasional. KPI-nya adalah efisiensi biaya operasional. Mengurangi biaya operasional melalui penerapan teknologi dan proses yang efisien. Untuk CSF-nya yaitu membuat sebuah sistem informasi yang mampu untuk mengefisiensikan biaya operasional. Pada sistem mampu untuk memberikan biaya operasional yang pas sehingga mampu untuk mengurangi penggunaan anggarannya. Lanjut.
Selanjutnya untuk strategi teknologi informasi itu terdapat beberapa. Yang pertama yaitu melakukan penilaian teknologi informasi saat ini. Melakukan survei atau pengecekan teknologi informasi yang dimiliki oleh pesisir selatan, lalu mencatat keseluruhan apa saja yang dirasa kurang untuk teknologi informasi saat ini. Yang kedua yaitu melakukan pengembangan teknologi informasi. Ini perlu dilakukan supaya sistem yang sedang berjalan mampu untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan dari instansi pemerintahan, lalu melakukan pemeriksaan atau pemeliharaan secara berkala sehingga sistem yang berjalan aman. Yang ketiga yaitu melakukan pembaruan terhadap teknologi informasi, mengikuti perkembangan dari teknologi informasi supaya mampu untuk memberikan pelayanan secara maksimal serta mampu untuk mengamankan data-data. Yang keempat yaitu manajemen risiko teknologi informasi, melakukan identifikasi, menganalisa, dan meminimalisir terjadinya risiko yang mungkin saja terjadi pada teknologi informasi, serta memberikan pelatihan khusus untuk keamanan informasi. Selanjutnya yaitu melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala, mengevaluasi dan memantau teknologi informasi yang ada pada pesisir selatan. Apakah telah berjalan sesuai dengan tujuan instansi, serta mampu untuk mengurangi kesalahan yang mungkin saja terjadi. Lanjut. Nah, selanjutnya untuk penjelasan kebutuhan informasi pada proses bisnis masa depan yang akan dijelaskan kepada Husnafika. Pada Husnafika dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu mengenai kebutuhan informasi pada proses bisnis masa mendatang. Yang bagian kesenjangan sistem informasi itu untuk potensi kebutuhan bisnisnya. Yang pertama itu ada integrasi layanan publik dengan kondisi saat ini yaitu aplikasi IKD dan SIAK itu tersedia, dan juga untuk kebutuhan SI-nya itu bisa integrasi dengan layanan publik lainnya. Untuk tindakannya pengembangan aplikasi IKD agar terintegrasi dengan layanan publik lainnya. Untuk potensi kebutuhan bisnis yang kedua itu analisis kepuasan masyarakat dengan kondisi saat ini itu survei manual dengan Google Forms. Nah, jadi untuk kebutuhan SI-nya sistem survei online terintegrasi dengan SI. Yang ketiga itu sosialisasi aplikasi IKD yang mana kondisi saat ini masyarakat masih bingung. Nah, untuk kebutuhan SI-nya sosialisasi intensif tentang penggunaan aplikasi IKD kepada masyarakat. Untuk tindakannya itu pelaksanaan kampanye sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi. Next. Next. Nah, untuk kesenjangan TI-nya, yang pertama itu potensi kebutuhan bisnisnya itu aksesibilitas layanan online, yang mana kondisi saat ini layanan online-nya belum komprehensif, sehingga kebutuhan TI-nya integrasi dengan layanan publik lainnya. Lalu untuk tindakannya itu pengembangan aplikasi dan integrasi dengan layanan publik lainnya. Yang kedua, pelatihan literasi digital, yang mana kondisi saat ini kurangnya pemahaman teknologi, sehingga kebutuhan TI-nya program pelatihan literasi digital bagi masyarakat. Untuk tindakannya, penyelenggaraan program pelatihan literasi digital. Yang ketiga, penguatan infrastruktur TI, yang mana kondisi saat ini infrastruktur TI itu masih kurang memadai, sehingga kebutuhan TI-nya sehingga tindakannya itu mengalokasikan dana untuk meningkatkan infrastruktur TI. Next. Untuk strategi sistem informasi bisnis, yang pertama untuk kebutuhan bisnisnya integrasi layanan kependudukan dengan kebutuhan SI-nya itu sistem yang terintegrasi yaitu sistem SIAK dengan IKD, lalu manfaatnya bisa mempercepat proses pelayanan dan memudahkan akses data kependudukan. Penggunanya itu pegawai di Dukcapil dan masyarakat. Untuk kedua, layanan informasi dan konsultasi itu untuk sistem informasinya adalah portal informasi dan konsultasi online, yang mana manfaatnya itu memberikan informasi dan layanan konsultasi secara online. Penggunanya itu adalah masyarakat. Dan yang ketiga itu peningkatan keamanan data,
Untuk sistem informasinya itu sistem keamanan informasi yang mana manfaatnya bisa melindungi data kependudukan dari ancaman cyber. Penggunanya itu adalah pegawai di Dukcapil. Next. Untuk perumusan strategi, untuk strategi manajemen SITI-nya, yang pertama itu pemeliharaan sumber daya teknologi, yang mana untuk hardware itu inspeksi rutin, lalu perbaikan dan penggantian komponen. Dan untuk software itu dilakukan update secara berkala. Dan kedua itu pemeliharaan infrastruktur teknologi, yang mana untuk monitoring jaringan secara real time, lalu juga membackup data. Yang ketiga itu pengelolaan hardware dan software dengan membersihkan dan memeriksa kinerja penggantian komponen A. Lalu untuk softwarenya itu bisa diupdate juga secara berkala. Yang keempat, pengembangan SDM, yaitu dengan pelatihan dan sertifikasi kepada staf TI dan non-TI. Yang kelima, peningkatan layanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan aplikasi IKD. Next. Selanjutnya untuk perumusan strategi manajemen TI, yang pertama itu penilaian teknologi informasi dengan survei dan pengecekan TI saat ini, dan juga identifikasi kekurangannya. Untuk kedua, pengembangan teknologi informasinya dengan memelihara dan memeriksa berskala, lalu sistem yang memenuhi kebutuhan dan tujuan instansi. Yang ketiga, pembaruan teknologi informasi dengan mengikuti perkembangan TI dan juga pelayanan maksimal dan keamanan data. Yang keempat, manajemen risiko TI dengan mengidentifikasi, analisis, dan minimalisasi risiko. Lalu, dan juga pelatihan khusus untuk keamanan informasi. Yang kelima, itu evaluasi dan pemantauan berkala dengan sesuai dengan tujuan instansi dan mengurangi kesalahan. Ini sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Usna Afika Safra yang telah menjelaskan kebutuhan informasi pada proses bisnis masa depan. Selanjutnya yaitu portofolio masa mendatang. Next. Yang pertama ini yaitu portofolio aplikasi masa mendatang yang akan dijelaskan kepada Putra Ilham. Kepada Putra Ilham, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi seperti yang dijelaskan pada uh, analisis ini ada beberapa aplikasi rekomendasi di masa mendatang. Untuk application strategik itu masih sama seperti analisis sebelumnya, di mana di situ menggunakan aplikasi IKD dan juga aplikasi SIA. Untuk di aplikasi high potential, di sini ada aplikasi IKD, dan kami juga merekomendasikan untuk pembuatan aplikasi sendiri pada sistem penilaian kepuasan masyarakat agar tidak menggunakan Gform, karena untuk penggunaan Gform itu masih terbilang cukup jadul. Dan selanjutnya juga ada aplikasi portal informasi dan konsultasi online untuk melakukan untuk masyarakat dapat mencari informasi dan melakukan konsultasi online di dalamnya. Itu merupakan dua aplikasi rekomendasi dari kami. Dan untuk selebihnya masih sama, tapi hanya perlu disempurnakan saja untuk seperti tampilan UI, keamanan, dan lain-lain. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Putra Ilham yang telah menjelaskan portofolio aplikasi masa mendatang. Selanjutnya, portofolio aplikasi portal informasi dan konsultasi online akan dijelaskan oleh Usna Afika. Pada Usna Afika, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator untuk portofolio aplikasi portal informasi dan konsultasi online, yang mana aplikasi portal informasi dan konsultasi online ini merupakan platform digital yang dirancang untuk menyediakan informasi yang lengkap terkait seperti prosedur,
persyaratan dan layanan yang tersedia di Disdukcapil Pesisir Selatan. Untuk fungsionalitasnya itu bisa menyediakan informasi mengenai berbagai layanan kependudukan di Disdukcapil. Lalu bisa memberikan panduan untuk setiap layanan, termasuk persyaratan dokumen dan prosedur pengajuan. Juga terdapat fasilitas chat atau forum untuk konsultasi secara langsung dengan petugas di Dukcapil. Juga menyediakan daftar pertanyaan yang sering diajukan beserta jawabannya. Dan juga memungkinkan pengguna untuk memeriksa status pengurusan dokumen mereka. Dan yang terakhir itu fitur untuk memberikan umpan balik dan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan. Untuk nama aplikasinya itu kami memberikannya nama Disdukcapil Online Service Portal. Platform itu website untuk tingkat aksesnya, akses informasi layanan, panduan proses, lalu fak dan tracking dokumen. Untuk pengguna terdaftar itu akses ke fitur konsultasi online dan feedback setelah melakukan login. Dan juga akses penuh untuk mengelola konten, merespon konsultasi, dan memantau feedback. Next. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Usnafika yang telah menjelaskan portofolio aplikasi portal informasi dan konsultasi online. Selanjutnya, portofolio peningkatan keamanan website dan aplikasi yang akan dijelaskan pada Kernisa. Pada Kernisa dipersilakan. Baik, kemudian itu ada portofolio peningkatan keamanan website dan aplikasi, di mana deskripsinya itu peningkatan keamanan aplikasi dan web ini bertujuan untuk melindungi data sensitif warga pesisir selatan yang dikelola oleh Disdukcapil, di mana fokus utama proyek ini untuk lebih memperkuat sistem keamanan yang ada guna mencegah akses tidak sah, pencurian data, dan serangan siber. Kemudian ada fungsionalitasnya, itu autentasi dua faktor, di mana menambah metode Auth0 untuk meningkatkan keamanan saat login, kemudian menggunakan enkripsi end-to-end untuk melindungi data saat transmisi, kemudian menambah firewall dan sistem deteksi serta pencegahan penyerangan siber, kemudian memanage hak akses pengguna berdasarkan peran mereka di dalam organisasi, kemudian melaksanakan pemindaian keamanan rutin untuk mendeteksi dan memperbaiki kerentanan. Nah, untuk aplikasinya itu ada ISIAK, IKD, website Disdukcapil, di mana platform itu ada mobile dan web, di mana tingkat aksesnya itu admin yang dapat akses penuh untuk pengolahan sistem dan data, tugas yang memiliki akses terbatas berdasarkan tugas dan tanggung jawab, kemudian warga yang dapat akses untuk melihat dan mengajukan layanan kependudukan, di mana tampilan UI-nya itu responsif, ramah pengguna, mudah dinavigasi, serta menu navigasi yang jelas dan informatif. Nah, untuk keamanannya itu autentasi 2 faktor dan login berbasis token, kemudian datanya enkripsi, dan pengawasannya 24/7 terhadap aktivitas sistem dan log, kemudian memiliki mekanisme backup data otomatis dan prosedur pemulihan yang efektif. Kemudian untuk manfaat bisnisnya itu mengurangi risiko bocoran data yang dapat merusak reputasi organisasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Disdukcapil, kemudian memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan data yang berlaku. Untuk risikonya itu terkena serangan siber seperti phishing, malware, dan DOS, risiko human error, dan risiko kegagalan teknis. Dampak itu adanya peningkatan keamanan dan kepercayaan pengguna, perlindungan data pribadi warga, dan peningkatan efisiensi operasional. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Kernisa yang telah menjelaskan portofolio peningkatan keamanan website dan aplikasi. Selanjutnya, portofolio aplikasi penilaian dan kepuasan masyarakat yang akan dijelaskan oleh Putra Ilham. Pada Putra Ilham dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini ada merupakan portofolio aplikasi penilaian kepuasan masyarakat, di mana di sini untuk aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibuat untuk menilai kepuasan masyarakat kepada kinerja pelayanan pada Disdukcapil Pesisir Selatan.
Aplikasi ini juga digunakan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari Distrik Capil tersebut. Sehingga itu dapat mengetahui bagaimana kinerja dari pelayanan Distrik Capil pesisir selatannya. Untuk fungsionalitasnya ada 4, yaitu yang pertama ada survei kepuasan dengan skala penilaian, ada feedback dan saran dari pengguna, selanjutnya juga ada analisis data untuk peningkatan layanan, dan ada laporan kinerja periodiknya. Untuk nama aplikasinya direkomendasikan IKD, di mana Elektronik Kinerja Distrik Capil, untuk kepanjangannya sendiri. Untuk platformnya itu bisa diakses melalui mobile dan web agar mempermudah masyarakat dalam mengaksesnya. Untuk tingkat aksesnya yang itu ada admin, yang mana itu dapat mengelola aplikasi dan juga datanya, dan pengguna umum, di mana pengguna ini dapat memberikan penilaian. Untuk tampilan UI-nya sendiri disarankan desainnya intuitif dan mudah digunakan, serta responsif untuk berbagai layar karena dapat diakses menggunakan mobile maupun web. Next. Untuk keamanannya sendiri, di sini kami menyarankan ada autentikasi 2 faktor agar dapat login berbasis token. Selanjutnya juga ada data yang dienkripsi dengan baik, dan juga memiliki mekanisme backup data otomatis dan prosedur pemulihan yang efektif. Dan yang terakhir, mengadakan update keamanan secara berkala agar menutup celah kerentanannya karena mengandung data-data yang bisa dibilang penting untuk masyarakat. Selanjutnya itu ada manfaat bisnis. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Distrik Capil karena Distrik Capil itu sendiri memberikan kesempatan untuk masyarakat menilai mereka. Dan selanjutnya juga ada memperoleh data untuk peningkatan layanan. Jadi data yang didapat dari para masyarakat dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan di bidang apa yang harus ditingkatkan. Seperti itu. Dan selanjutnya juga ada transparansi kinerja pada publik. Jadi ini ibarat kata publik juga dapat mengetahui gimana sih kinerja di Dukcapil Pesisir Selatan dengan mengakses website atau aplikasi tersebut. Selanjutnya ada resiko. Yang pertama yaitu tentu saja resiko keamanan data karena ini menggunakan online atau menggunakan sistem informasi di mana resiko untuk keamanan data itu selalu ada. Dan disitulah kenapa keamanannya itu harus diupdate secara berkala. Selanjutnya juga ada kesalahan interpretasi data dan ketergantungan pada teknologi. Karena kalau menggunakan ini, kita bisa dibilang cukup ketergantungan karena hanya berharap feedback dari teknologi. Jika feedback secara manual itu akan sulit juga. Dan selanjutnya ada dampaknya. Yang pertama yaitu dapat strategi dalam peningkatan kualitas layanan publik dengan mudah karena data dari masyarakat itu. Dan selanjutnya ada kepuasan masyarakat jadi lebih tinggi karena mereka dapat mereview dan di Dukcapil sendiri dapat memberikan peningkatan terhadap pelayanan tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada pelayanan yang lebih efisien dan efektif karena hasil dari analisis tadi. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Putra Ilham yang telah menjelaskan portofolio aplikasi penilaian kepuasan masyarakat. Selanjutnya, pengembangan aplikasi website di Dukcapil Pesisir Selatan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu ada deskripsi. Pengembangan website di Dukcapil Pesisir Selatan bertujuan untuk memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat terkait layanan kependudukan dan pencatatan sipil. Website ini akan diupdate secara berkala untuk memastikan informasi yang disampaikan selalu terbaru dan akurat. Untuk fungsionalitasnya yang pertama, informasi terbaru, berita dan pengumuman terkini mengenai Dukcapil, update jadwal pelayanan dan kegiatan Dukcapil, artikel dan panduan terkait pelayanan pendudukan dan pencatatan sipil. Yang kedua ada galeri, dokumentasi foto dan video kegiatan di Dukcapil, kontak dan bantuan, informasi kontak di Dukcapil dan layanan bantuan online. Ketiga ada statistik layanan, data statistik mengenai jumlah dan jenis layanan yang diberikan. Yang keempat ada fact atau frequently asked question, kumpulan pertanyaan yang sering diajukan beserta jawabannya. Yang kelima ada notifikasi dan pengumuman.
pengunjung mendapatkan notifikasi terkait perubahan atau pembaruan layanannya. Next. Untuk nama aplikasinya yaitu website perangkat daerah pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atau bisa disingkat jadi pesisirselatankap.go.id. Untuk platformnya yaitu website karena responsif dan dapat diakses melalui desktop dan mobile. Untuk tingkat aksesnya ada pengunjung yaitu masyarakat umum yang memberikan informasinya. Yang kedua ada admin yang berupa pegawai di Dukcapil yang mengelola konten layanan online. Ketiga ada super admin. Super admin ini berfungsi sebagai pejabat yang memonitor dan mengontrol seluruh sistem yang sedang berjalan. Untuk tampilan UI-nya yaitu home, tampilan utama yang menyajikan berita terbaru, pengumuman penting dan notifikasi utama. Yang kedua ada berita dan pengumuman. Halaman yang berisi update terkini dan pengumuman resmi. Yang ketiga ada galeri, tampilan koleksi foto-foto kegiatan dari Disdukcapilnya. Yang keempat ada kontak dan bantuan, tampilan informasi, kontak, dan form bantuan online. Yang terakhir ada statistik, tampilan data statistik dalam bentuk grafik dan tabel. Untuk keamanannya ada SSL encryption untuk melindungi data yang dikirimkan kepada pengguna. Kedua ada firewall anti-DDoS untuk melindungi website dari serangan-serangan yang berasal dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketiga ada regular backup. Backup data secara berkala untuk memastikan keamanan data. Next. Untuk manfaat bisnisnya yaitu meningkatkan aksesibilitas. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan layanan secara online. Kedua ada efisiensi operasional, mempermudah pengelolaan layanan dan komunikasi dengan masyarakat. Ketiga ada transparansi, meningkatkan transparansi dalam menyampaikan informasi dan layanan kepada masyarakat. Yang terakhir ada engagement, meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan Disdukcapil. Selanjutnya ada risiko. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, masalah keamanan data itu sangatlah penting. Karena ketika data pengguna itu bocor, maka bisa dibilang keamanan datanya itu tidak aman. Selanjutnya ada kesalahan informasi. Risiko penyebaran informasi yang salah atau tidak up to date. Yang terakhir ada ketergantungan teknologi, ketergantungan pada akses internet dan teknologi untuk mengakses layanan. Yang terakhir yaitu ada dampak. Terdapat dua dampak yaitu positif dan negatif. Untuk positifnya ya adalah meningkatkan kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, dan citra Disdukcapil. Negatifnya yaitu jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kebingungan masyarakat dan menurunkan kepercayaan. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok 5. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.